Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali kembali sore hari ini, siang menjelang sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan dan bahkan juga menginspirasi untuk seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan hari ini. Dan hari ini agak sedikit menggebu-gebu karena kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat banyak, yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadikan bangsa ini lebih baik lagi melalui pendidikan. Kalau Anda pernah mendengar sekolah rakyat, mungkin tidak asing lagi karena orang-orang zaman dulu sepertinya ada ya yang lulusan sekolah rakyat dan sebagainya, dan akan digaungkan kembali dan direncanakan akan beroperasi tahun 2025 ini. Bagaimana persiapan sekolah rakyat di Provinsi Jambi akan kita bahas bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, tapi baru hadir satu, kita masih menantikan satunya lagi. Langsung saja kita sapa yang pertama, Dr. Imron Rosyadi, seorang akademisi. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Siang ya? Ini masih siang ya? Siang menjelang sore. Sehat Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Sudah lama gak ketemu ya? Iya, Cynthia nih, baru diundang lagi Oh, nih. dari kampus atau dari mana Bang? Dari kampus nih tadi. Dari kampus ya? Lumayan jauh ya kampusnya Bang? Lumayan, dari Mendalo. Tapi udah nggak macet parah Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah, aman ya? Ya, aman. Baiklah, selain Bang Imron, juga kita nanti akan kehadiran Bang, ini Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita Indrawati, yang saat ini masih sedang dalam perjalanan. Kita nantikan bersama. Ini menarik tentang persiapan sekolah rakyat. Yeah. Tadi Cynthia bilang sepertinya tidak asing lagi, apalagi untuk orang-orang zaman dulu ya. Karena saya ingat Cynthia Bang, kakek Cynthia yang sekarang usianya udah 92 tahun, itu dulu lulusan sekolah rakyat. Yeah. Nah ini kalau Abang memandang sekolah rakyat sebelum kita masuk ke persiapan nih, silakan Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang berbahagia, menarik seperti yang disampaikan Cynthia tadi ya, terkait dengan sekolah rakyat. Memang itu tidak asing lagi, tetapi memang kita menyikapi sekolah rakyat hari ini, kita ingin melihat ya, saudara, tujuannya apa sih sebenarnya ya? Kenapa kita sudah punya sekolah ya kan? Kita punya sekolah yang sudah ada SD, SMP, SMA ya, dan itu dikelola oleh saya pikir sudah cukup baik ya. Nah, tapi kita juga melihat kenapa harus ada sekolah rakyat gitu. Nah, mungkin ya, barangkali saya melihat dari Infres nomor berapa itu, tujuan dari sekolah rakyat itu untuk mengakumulasi bagaimana menyatukan dari beberapa kementerian yang mana ini nanti berakumulasi, berkolaborasi sehingga menjadikan sebuah sekolah yang dinamai sekolah rakyat, yang mana nanti itu fokus pada masyarakat miskin. Saya lihat seperti itu, masyarakat miskin. Nah, cuma masyarakat miskinnya seperti apa, ya kan? Nah, bukankah sekolah kita juga hari ini sekolah yang ada juga memfasilitasi masyarakat miskin juga? Ya, misalnya sekolah negeri itu rata-rata kan tidak mengut bayaran tuh. Yes. Artinya mereka sekolah tidak dipungut SPP, juga mereka sekolah juga untuk meningkatkan kemampuan akademik, kemampuan kompetensi ya. Jadi tujuannya juga nanti mensejahterakan juga ke depannya, mensejahterakan anak-anak tersebut. Dan lagi juga sekolah yang kita ada sekarang itu adalah sekolah yang menurut saya apakah harus mencari alternatif lain yang harus mesti ada sekolah rakyat ya, kira-kira seperti itu. Nah ini menarik nih, bahwa ada sekolah negeri dan juga sekolah rakyat. Sebenarnya apa nih yang membedakan? Mungkin nanti akan kita bahas Bang. Oke. Karena kita juga akan menantikan kehadiran Bu Kadis bersama kita. Kita jeda sebentar. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda bareng-bareng berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan sekolah rakyat di Jambi, dan yang kita nantikan sudah hadir. Kita sapa langsung Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita Indrawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir kembali ke studio TVRI Jambi. Bu, tadi kita sudah membahas hanya sedikit ya Bang, baru luarnya saja mengenai sekolah rakyat. Lalu ada pertanyaan sedikit dari kita berdua juga. Sekolah negeri versus sekolah rakyat, apa nih yang membedakan? Mungkin Ibu bisa menjawab, silakan Ibu. Baik, terima kasih.
kalau kita melihat dari latar belakang kenapa sekolah rakyat ini juga berdiri, ini juga kami melihat bahwa sebenarnya ini anak-anak kebutuhannya bukan hanya soal pendidikan, tapi mempertimbangkan juga terhadap mental, penguatannya untuk bisa survive ya kita di dalam masa teknologi yang sudah luar biasa seperti ini. Jadi metode dalam sekolah rakyat ini sifatnya boarding. Jadi anak-anak nanti akan dilatih tidak hanya pendidikannya saja, bagaimana kebangsaannya, kemudian semua pelatihan-pelatihan yang mudah-mudahan ini akan bisa menjadi modal mereka untuk bisa menjadi anak-anak kuat yang akan bisa meneruskan. Itu arahnya gitu. Kemudian apa yang membedakan, memang sekolah rakyat ini akan diambil dari masyarakat miskin desil 1, desil 2. Jadi saat ini kita juga sudah melakukan upaya seleksi ya masyarakat kemiskinannya dalam kesejahteraan di terbawah desil 1 dan desil 2. Jadi belum sampai ke tingkat 3, 4 tidak gitu. Itu salah satu persyaratan anak-anak bisa bersekolah di sekolah rakyat. Baik, berarti ini adalah upaya jemput bola atau masyarakat bisa mendaftarkan secara mandiri atau seperti apa, Bu? Baik, kalau bisa dua sisi, masyarakat mendaftar secara mandiri, kemudian kita juga melakukan jemput bola, kita juga turun-turun ke masyarakat dan sekolah. Tetapi ketika masyarakat juga melakukan secara mandiri, mendaftarkan secara mandiri, itu akan dilakukan secara verifikasi dan validasi oleh tim dari Dinas Sosial, Aliyatama, juga dari Dinas Pendidikan. Baiklah, jadi ada dua metode yang nantinya akan digunakan, dan untuk kapasitasnya seperti apa? Apakah ada kuota tertentu, Bu? Misalnya untuk Provinsi Jambi, kuotanya sekian berdasarkan dengan anggaran yang dimiliki atau seperti apa? Iya, saat ini kita sudah jadi ada dua hal yang kita sudah lakukan. Yang pertama, kita melakukan pendaftaran untuk 2025. Kurikulum yang tahun 2025 ini sudah kita lakukan seleksi untuk anak-anak. Ini yang akan dibuka adalah 2 rombel. 2 rombel, belajar, betul, ya? 2 rombel belajar. Kemudian ada 4 rombel. Karena ini kemarin baru ada penambahan dari Pak Prabowo. Awalnya kita hanya untuk 50, ini sekarang jadi 100. Itu seprovinsi, Bu? Kota. Oh, kota saja. Kota saja. Untuk kita sementara penempatan akan di Aliyatama untuk lebih dahulu, untuk sementara sebelum nanti proses persiapan untuk pembangunan di sekolah rakyat di tahun 2026. Gitu. Baik, nah ini semakin jelas dan terang benderang Bang Imron bahwa arah dari sekolah rakyat ini seperti apa. Nah kalau Abang memandang, tadi sudah disampaikan bahwa ada kuota-kuota tertentu yang disiapkan oleh masyarakat, lalu masyarakat yang terdata saja yang akhirnya bisa ikut bergabung di sekolah rakyat, lalu juga sistemnya boarding. Seperti apa Abang memandang efektivitas ini? Silahkan. Ya, baik, tadi sudah kita mulai ya. Tadi, ya. Saya pikir saya sependapat dengan ide itu. Hanya saja kan tadi sudah terjawab ya, boarding. Artinya kan kalau boarding school itu kan dia dipondokkan ya. Makan di situ gitu ya. Makan di situ mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dia di situ. Nah, artinya ada perlakuan treatment khusus ya. Treatment khusus pada anak peserta didik tadi yang ada 4 rombel itu. Artinya ada anggaran khusus untuk mereka. Nah, cuma pemaknaan yang saya sampaikan di awal tadi, artinya sekolah rakyat tuh apa sih tadi bedanya dengan sekolah biasa gitu ya? Kan kita punya SD, SMP, SMA gitu. Dan ini juga SD kita juga gratis kan. Karena saya melihat clue daripada SR ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin. Ya kan? Nah, tapi dengan perlakuan boarding. Nah, terus kalau kita ini kan pemerintah punya. Artinya kita juga punya sekolah yang juga dibina dan diayomi oleh pemerintah, dianggarkan oleh pemerintah juga, yaitu ya sekolah SD SMP yang dikelola oleh Diknas. Nah, artinya substansinya itu fokus kepada miskin. Nah, berarti kan ada penganggaran khusus, ada perlakuan khusus. Kenapa menurut saya kenapa tidak? Selama ini juga orang miskin, bahkan kita punya sekolah inklusif. Sekolah inklusif itu ada kelas inklusif yang anak yang tidak membedakan ras, ya, tidak membedakan ekonomi, tidak membedakan suku dan seterusnya. Mereka bisa masuk, bahkan tidak membedakan ada cacat fisik.
Selagi dia bisa melihat, mendengar, dia bisa masuk pada sekolah inklusif, kelas inklusif. Artinya dia dipersamakan dengan anak-anak biasa. Nah, artinya jangan menafikan itu gitu loh. Seolah-olah sekolah sekarang itu nggak memberikan fasilitas orang miskin gitu ya. Cuma itu aja, maksud saya itu ada konsepnya harus duduk. Itu satu. Yang kedua, di kota Jambi ini banyak yang sekolah itu merger, ya, yang gedung SD yang kosong. Kenapa? Nggak ada muridnya. Yes. Apa nggak ada muridnya gara-gara nggak ada orang miskin di situ? Artinya harus betul-betul konsep definisi daripada sekolah rakyat harus kita betul dudukkan. Nah, terus nanti berdasarkan kuota yang ada, kalau kita lihat sekarang di kota Jambi itu masyarakat miskinnya yang mana? Tadi Bu Dinas Sosial mengatakan ada apa? Desil 1, Desil 2. Desil 1 apa tuh desil, Bu? Ya, itu ada pengukuran tentang kesejahteraan sosial, Pak. Itu dari kementerian. Nah, dulu kan kita mengenal ada masyarakat miskin, ada masyarakat prasejahtera, ada masyarakat. Nah, ini yang mana gitu? Miskin yang ekstrim yang gitu mana, ya. Ada bagi kata-kata miskin ekstrim gitu ya. Jadi maksud saya konsep definisi ini harus didudukkan. Jangan nanti justru ada seperti ini orang merasa terabaikan. Kami miskin juga kok nggak dapat. Karena kuota yang terbatas tadi mungkin. Kami juga ini kok. Nah, kenapa tidak ada peningkatan daripada supply pada sekolah-sekolah yang ada saja? Kita support, dari kalau kurang dananya kita support, di mana kurang-kurang kita support. Kita juga punya SMKK kok, sekolah kejuruan yang juga ada, kita punya juga SMKK yang sifatnya mesin, STM, juga punya apa namanya SMKK 2 terkait dengan keterampilan-keterampilan. Saya dengar juga sekolah rakyat mau bikin itu juga. Keterampilan-keterampilan. Ya, keterampilan seperti apa gitu. Nah, artinya saya bukan menolak ya, artinya kita support. Tapi nanti di mana letak keseimbangan seiring jalan antara sekolah yang ada dengan sekolah rakyat? Karena tujuan pendidikan itu sama kok. Tujuannya mengacu tujuan pendidikan nasional. Nah, artinya di mana ini? Apakah nanti ini tidak menjadi ada pembiayaan yang bertambah, tugas yang bertambah, sosial ngurusin, sekarang sudah ngurus pendidikan, itu jadi nggak tahu Ibu ini jadi beban atau tapi saya pikir kita perlu support. Sama saja tadi maksud saya, jangan Anda nanti ada kecemburuan saja Mbak Sinta. Ya kita Ibu dari bilang stillnya berapa itu, terus yang dapat berapa, terus yang ini di mana sekarang? Sebagian ini di mana posisinya? Bukankah sebagian ini ada di SD biasa, di SMP biasa, di SMA biasa? Yes. Yang buruh juga support. Nah, kalau masalah terkait dengan pemerataan pendidikan, sekarang juga pemerataan pendidikan di mana-mana juga ada. Di backup lagi oleh sekolah-sekolah swasta kan. Nah, artinya kita ingin bahwa sekolah rakyat ini betul-betul berjalan baik, tidak ada tumpang tindih dengan sekolah yang ada, dan bagaimana pengelolaan yang baik, dan jangan ada kecemburuan gitu Mbak Sinta dengan yang lain, karena kan yang disampaikan Ibu tadi, ukuran-ukuran dari pusat itu seberapa tingkat kemiskinan yang bisa diakomodir pada sekolah rakyat ini. Siap. Itu, ya. Nah, kita langsung ke Bu Kadis. Bu, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mungkin sebelum kita masuk ke poin-poin lain adalah jenjangnya mungkin Bu. Jenjang. Kalau kita tahu SD, SMP, SMA tadi juga sempat disinggung. Mungkin ada beberapa kalangan yang katakanlah desil 1, desil 2 berada di SD, SMP dan SMA negeri katakanlah seperti itu. Lalu akhirnya ke SR ini seperti apa? Apakah yang belum terakomodir di situ atau yang dari situ kita pindahkan? Lalu jenjangnya, karena saya ingat Cynthia kalau dulu yang sekolah rakyat zaman dulu itu nggak ada jenjang SD, SMP, SMA-nya ya, namanya sekolah rakyat. Nah, kalau untuk sekolah rakyat yang akan kita gaungkan saat ini itu seperti apa jenjangnya? Lalu konsep dan definisinya tadi agar bisa berjalan beriringan dengan sekolah negeri agar tidak tumpang tindih, seperti apa? Silakan Ibu. Baik. Kalau jenjang kita tidak akan itu sama Bu. Ya, SD, SMP, SMA. Jadi kalau kita memang ini rencana pembangunan, ini kami mengusulkan ada 1000. Terdiri dari 9 rombel untuk SD, 9 rombel SMP, 9 rombel SMA, kemudian 18 rombel untuk SD. Itu direncanakan untuk yang pembangunan di lahan. Nah, kalau yang saat ini itu baru kita coba untuk yang SMA. SMA, SMP, lepas SMP, SMA. Dan ternyata Pak, dalam proses kita melakukan seleksi, ternyata ada beberapa yang memang sudah putus sekolah dari SMP. Itu yang kita coba untuk dimotivasi agar dia bisa mau sekolah. Itu salah satunya. Kita juga nggak menafikan bahwa banyak sebenarnya anak-anak juga yang memilih untuk putus sekolah. Di jalan,
ya. Ini kalau saya nemukan ada beberapa case putus sekolah itu dengan macam-macam, bisa karena bullying, karena kemiskinan, bullying, kemudian karena mungkin ketidakmampuan dia di dalam menyerap sehingga teman-temannya merasa, nah itu. Dan biasanya mereka memutuskan untuk saya sudah tidak sekolah lagi dan mereka hidup di jalan. Nah, case itu banyak, Pak. Kemudian yang kedua tadi, Mbak Cynthia, agar tetap berjalan beriringan, tidak tumpang tindih dengan sekolah negeri yang ada. Akhirnya muncul distrust nanti dari masyarakat, kok negeri sekarang tersisihkan nih, SR, seperti itu. Karena ini memang orientasinya kepada desil 1 dan desil 2. Desil 1 juga kita sudah ada ukurannya, bahwa untuk pendapatan dari keluarga per orang per hari itu di angka 10-11 ribu. Nah, itu yang kita bisa katakan sebagai miskin ekstrim, Pak. Dan itu ada di Kota Jambi, Bu? Ada beberapa yang di Kota Jambi. Sekarang kita memenuhi dulu kuota desil 1 dan desil 2. Kebetulan untuk saat ini pemerintah pusat ada yang namanya data sen. Itu untuk memutarpadukan data kemiskinan kita. Kalau kemarin kita menggunakan data ada DTKS, ada P3KE. Sekarang kita menggunakan pengukurannya dengan desil. Kalau kemarin kan indikatornya banyak tuh. KB punya indikator sendiri. Kemiskinan BPS juga punya tidak satu data ya, betul. Nah, ini pemerintah pusat menyatukan data dalam DTSEN. Ke dalam DTSEN itu sudah melalui suatu proses tahapan, termasuk juga verifikasi validasi ke lapangan. Dan kemudian menguji apakah memang anak-anak itu berada di level antara desil 1 dan desil 2. Jadi kalau menurut saya tidak akan ada tumpang tindih atau ada SD merasa dikecilkan, tidak. Karena beberapa ini sampai hari ini kita menemukan ada 61 anak, Pak. 61 anak dengan case yang berbeda-beda dan itu kita satukan. Nah, ini masih kekurangan ada 100, teman-teman juga turun lagi ke lapangan, siapa yang harus kita motivasi untuk tetap harus sekolah. Karena banyak anak-anak juga SMP putus, SMA putus, gitu. SD pun ada yang putus. Sehingga mereka masuknya dikejar paket, Pak. Itu banyak, gitu. Aduh, Ibu berkaca-kaca, Cynthia juga jantinya berkaca-kaca. Wah, ini satu hal yang menarik juga disampaikan tadi oleh Bang Imron adalah keterampilan praktis mungkin menjadi salah satu poin ya. Tadi juga mungkin kita sepakat. Ini seperti apa yang membedakan akhirnya, Bu, dengan keterampilan praktis yang mungkin juga diajarkan di sekolah-sekolah negeri, atau sama saja atau seperti apa? Ya. Kalau dari kurikulum mungkin belum dibahas ya, karena kita sekarang lagi tahap untuk infrastruktur ya, Bu? Infrastruktur, pembangunannya, persiapan bahwa mudah-mudahan Kota Jambi bisa mendapatkan kuota untuk pembangunan tahap kedua. Tahap pertama sudah selesai? Tahap pertama itu untuk daerah yang sudah memiliki gedung atau bangunan. Nah, tahap kedua adalah yang daerah yang hanya memiliki lahan. Dan itu kemarin sudah dilakukan proses verifikasi ke lapangan, baik dari Kementerian Sosial maupun dari Kementerian PU. Gitu. Mudah-mudahan Kota Jambi bisa mendapatkan kesempatan. Baik, nah untuk sekolah merger yang mungkin bangunannya bisa digunakan, nanti Bu kita bahas. Apakah itu bisa digunakan atau tidak? Kita jeda dulu ya, izin Ibu Kadis dan juga Bang Imron. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan sekolah rakyat di Kota Jambi, dan masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Ada Ibu Kadis Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita Indrawati, dan juga Bapak Dr. Imron Rosyadi, seorang akademisi. Tadi kita sudah lumayan banyak nih berbincang dan semakin terang benderang konsep dan definisi dari sekolah rakyat. Kalau Abang melihat dengan kuota mungkin yang nantinya akan terbatas, dan mungkin hal-hal yang juga tadi Bapak sampaikan akan sedikit menjadi ketakutan, di mana kok kami nggak dapat, kok kami juga padahal nggak mampu, tapi kami belum dapat segala macam. Ini seperti apa? Ini menjadi tantangan kah atau seperti apa nih, Pak? Sebenarnya satu hal ya, ini kan menyelesaikan masalah ya, problem solving menghadapi problem masyarakat, ya kan. Terus kedua, pemerataan layanan pendidikan, terus kesejahteraan. Ya kan, ini dikawinkan jadi satu, artinya ada solusi terkait dengan sekolah rakyat. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, kan ini boarding. Artinya kalau boarding kan dapat ya, kita melihat bahwa
anak-anak itu juga nggak kepikir masalah makan, ya, nggak kepikir juga masalah bayar kos, ya. Artinya udah dilayani oleh negara. Nah, hanya saja kita melihat nanti kurikulumnya seperti apa kurikulum daripada sekolah rakyat ini, terutama di kota nanti baru dibuka kan untuk tingkat SMA, artinya yang SD SMP kan belum. Nah, yang kita lihat, kalaupun data kita juga, yang banyak itu kan yang tidak tamat SD, gitu ya, SMP, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Nah, cuman kalau ini apakah nanti juga kabupaten kota yang lain dapat juga, saya kan, karena kalau di kota itu jelas tadi yang disebutkan Ibu tadi, artinya ada putus sekolah, nah, terus dia menjadi apa namanya marginal, ya, bahasa gitu, termarginalisasi, artinya marginalisasi yang tidak mendapatkan tempat, tidak dapat ruang, yang mana di situ dia menjadi ya bisa gepeng, gelandang pengemis dan seterusnya. Nah, ini kan diambil terus disekolahkan. Nah, tadi apakah kasus bullying dan segala macam itu disekolahkan. Nah, selama ini juga memang ini pekerjaan dinas sosial juga. Anak pangki dan seterusnya itu kan diambil juga dididik, tentu dilepas kan, balik lagi. Nah, kalau ini enggak, ya ditangkap, bukan ditangkap, artinya dijangkau, diambil, dihimpun, terus dikumpulkan, dididik dengan boarding. Saya pikir kalau ini jelas seperti itu nggak apa-apa. Hanya saja saya tanya juga dananya dari mana gitu kan, artinya tidak membebankan pemerintah daerah, ya semuanya dari pusat. Termasuk nanti juga gurunya, ini guru dari mana juga, apakah nanti mengambil guru dari sekolah lain, artinya kan maaf sampai hari ini juga kita banyak kekurangan guru. Apalagi di daerah-daerah. Iya, apalagi di daerah terpencil itu kita banyak kurang guru. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini terus mengambil guru-guru lain, pada sekolah-sekolah yang sekarang juga banyak kurang guru, bahkan juga ada guru profesionalnya mata pelajaran ini terus ngajar yang lain, itu banyak merangkap. Bahkan ada guru-guru juga yang masih P3K. Artinya kalau guru-guru ini diambil terus dimasukkan ke sekolah rakyat, artinya kan ini beban bagi sekolah lain. Beban bagi sekolah lain. Saya nggak tahu nih, nanti tanya aja dengan Ibu Kadis ya. Apakah juga gurunya nanti disuflei dari guru-guru sekolah yang ada, dicopotin satu-satu, terus masuk sekolah rakyat? Saya pikir ini tidak baik juga. Tidak, SDM-nya juga harus dipersiapkan secara matang. Apakah ada penerimaan guru khusus sekolah rakyat sehingga apa namanya tidak mengganggu stabilitas pendidikan yang sudah ada pada sekolah-sekolah yang ada sekarang. Baik, ada 2 poin Bu. Pertama terkait anggaran, kedua perekrutan guru. Tapi kita lanjutkan, kita terima telepon, katanya ada penelpon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Masih bergabung bersama KPK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi dari Telanai. Langsung saja Pak, ingin berikan komentar, saran, pertanyaan, silahkan Pak. Ya. Pak Yudi, suaranya kurang terdengar jelas Pak. Ya, dari sananya. Siap, ini sudah jelas Pak. Dari sana nggak diangkat volumenya. Siap Pak, silakan Pak. Ya, oke, baik. Saya hormati dulu ya Bapak Dr. Kemas Imron Rosadi. Ya, yang Bang Yudi. mungkin sudah cukup lama tidak muncul di studio TVRI. Iya Bang Yudi. Akademisi yang saya hormati. Ibu Nita yang sering ngasuh di TVRI. Ya, terima kasih Pak. Sering. Karena berkaitan dengan manusia. Baik, saya tidak menyalahkan ya. Persiapan sekolah rakyat ini ya, menurut saya boleh-boleh saja. Di zaman tahun 60 yang lalu saya lahir, 5 tahun berikutnya saya dengar. Ada yang namanya HIS. Holland Inlander School. Zaman Belanda itu. Disebut dengan SR, sekolah rakyat. Kenapa aneh? Ya kan? Ada sekolah rakyat sekarang, ada sekolah digital, ada sekolah merdeka. Ya terserah, ditambah aja lagi. Jadi artinya, tadi dikatakan Mbak Cynthia di awal, saya nggak lupa bahwa bangsa ini harus maju, ya kan? Sehingga negara kita ini berubah menjadi negara maju, nggak berkembang terus. Guru dan sistem belajar itu berubah. Artinya harus mengarah ke skill. Tidak ada itu harga mati. Kalau enggak, orang yang mati. Apa saja skillnya. Jangan ngambang gitu. Nah, saya punya
cucung di Jepang, Mbak Cynthia. Ya. Udah 15 tahun. Sekarang udah 6 tahun umurnya. Saya pernah ke sana, saya tanya. Cucung saya itu, negara maju adopsinya. Apa negara yang tidak maju? Saya tanya sama ibu cucungnya. Ya itu apa, Pak? Keahlian dia. Dia main mobilan, dia mau mobil ini. Diarahkan, Mbak Cynthia. Ya. Jadi maksudnya kita itu, jadi sekolah itu mengarahkan anak kepada apa kesukaannya. Teknikal, sejarah, budaya, matematik, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah menyiapkan sarana itu. Aman negara maju kita. Tolong Ibu sosial dari pemerintah. Siap. Makanya pertanyaannya, apakah sudah siap? Itu syarat menjadi negara maju. Saya sudah studi banding sana ke Jepang. Anak saya. Nah, jadi apapun namanya, ya bagus aja implementasinya yang dipertanyakan. Dan hasilnya kita evaluasi. Evaluasi ini juga. Siap. Ya kita kan anggaran kita banyak, Mbak Cynthia. Ya, ada lagi poin yang lain, Pak? Katakan, wah jangan nyolong. Dipertanyakan anggaran itu, ya kan? Apakah sudah tepat sasaran? Apakah masuk kantong Ibu sosial? Tolonglah. Korupsi sebentar lagi akan turun undang-undang perampasan aset. Nggak bisa lagi korupsi. Ibu sosial, cobalah korupsi, coba. Pendidikan 20%. 5 rupiah pun Undang-Undang 14 2008 itu menyatakan keterbukaan informasi publik. Coba, itu Ibu simpan tuh undang-undang itu. Ibu simpan, saya buka. Keterbukaan informasi publik. Kemana uang itu, 20% itu? Sudah tepat sasaran kah? Ini yang diburu oleh Prabowo. Dia bingung. Kok 20% ditambah terus? Sekolahan banyak rusak. Infrastruktur sampai orang jalan lewat jembatan Pak putus dan sebagainya. Pemandangan yang tidak. Aneh. Baik, ada lagi Pak, poinnya Pak? Pemandangan yang luar biasa. Ya kata itu. Siap. Ada lagi Pak Yudi? Biar bisa kita bahas. Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Nah, ini lumayan banyak ya catatan dan juga mungkin respon lah dari Pak Yudi. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Bu Kadis terkait tadi mungkin sudah kita bahas sedikit sistemnya harusnya mengarah ke skill. Mungkin berkaitan dengan kurikulum yang nanti akan diimplementasikan. Lalu terkait anggaran yang harusnya bisa kita ketahui bersama terkait keterbukaan informasi publik dan sebagainya. Silakan Bu. Baik. Untuk kurikulum itu nanti juga sudah ada pembahasan. Guru juga saat ini di Kementerian Pendidikan itu sudah ada proses seleksi Pak. Oh, direkrut baru ya Bu? Iya, saya nggak tahu ya apa rekrut baru atau seperti apa, tetapi nanti itu semua sudah diatur itu. Tanggung jawab untuk pemerintah daerah, kabupaten kota ini adalah menyiapkan lahan. Hanya menyiapkan lahan karena proses perencanaan juga dari kementerian itu. Jadi kita hanya menyiapkan lahan, kemudian juga melakukan seleksi terhadap anak-anak, karena nanti itu jadi bagian pertanggungjawaban kita. Apakah anak-anak itu memang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan gitu. Kita nggak boleh melebihi daripada tingkat kesejahteraan sosial yang sudah ditetapkan. Desil 1, desil 2 itu yang menjadi prioritas. Jadi kalau untuk anggaran memang belum bisa secara ini karena memang ini baru tahap perencanaan kementerian. Mereka melakukan verifikasi, mudah-mudahan secepatnya dan direncanakan di bulan Agustus ini sudah mulai dilakukan pembangunan Pak. Gitu. Terkait perekrutan guru tadi yang juga ditanyakan seperti apa, belum ada ini juga ya Bu? Kalau perekrutan sekarang baru tahapan untuk seleksi ya, untuk kepala sekolah dan sebagainya itu baru dilakukan. Tapi belum tahu akan mengambil dari sekolah yang ada atau? Saya pikir pemerintah pusat akan sudah memikirkan bahwa guru ini apalagi dengan keterbatasan satu daerah kan berbeda-beda. Ya. Itu akan bisa dilihat dari standar pengukuran ketersediaan guru atau pengajar. Jadi semuanya masih diramu. Betul. Dan nanti akan insya Allah akan diberikan yang terbaik seperti itu ya Bu ya. Nah terkait target, kalau tidak salah Cynthia pernah dengar bahwa Menteri Sosial itu menargetkan tahun ini sudah mulai ya Bu berbagai persiapan seperti itu. Nah untuk realisasinya sesuai target atau tidak yang disampaikan oleh Mensos waktu itu? Iya, insya Allah tahun ini
kita sudah lakukan untuk persiapan untuk tahun ajaran 2025, 100 anak kita akan siapkan untuk SMA. Nah, baru setelah itu kita memproses untuk semua kelengkapan terkait dengan pembangunan lahan, AMDAL, perizinannya dan sebagainya. Untuk itu. Jadi semuanya masih kita godok ya Bu ya? Siap, betul. Siap, kita ke Pak Imron Pak. Seperti apa Pak? Ini sudah agak lumayan panjang juga pembahasannya. Tadi yang menarik dari Pak Yudi adalah terkait kurikulum yang tadi juga sudah kita dengar bersama, masih kita godok. Lalu juga mengarah ke skill, itu harga mati. Gimana kalau memandang ini? Apakah kurikulum yang sudah kita implementasikan baik itu di sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ada di Jambi belum mengarah ke skill atau seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat skill ya, kayaknya memang saya lihat dari ada berapa ya, ada 8 ya dari yang ingin dicapai oleh sekolah rakyat ini, dan termasuk juga skill itu. Nah cuma memang apakah sekolah kita kan juga ada, tadi saya sampaikan SMKK, banyak STM, SEMEA itu juga ahlinya skill. Memang awalnya berdirinya SMKK itu, kalau dulu ada SEMEA, ada STM, ada SMKK, itu juga memang mencetak anak didik yang memiliki ahli juga dan memiliki langsung punya keterampilan praktis ya, keterampilan, bahkan ada perhotelan, ada apa namanya tata boga dan seterusnya. Nah sekolah rakyat ini betul kata Pak Yudi tadi, skill apa nih yang mau diharapin gitu ya, apa dengan boarding ini, karena ada 8 saya lihat untuk kualitas hidup ya, semua sekolah itu tujuannya untuk kualitas hidup ya. Terus mengurangi angka putus sekolah, betul juga. Selama ini sekolah diadakan juga untuk putus sekolah juga. Alternatifnya adalah PKBM. PKBM itu dikelola oleh swasta. Ya, artinya bagi yang tidak sempat mengikuti sekolah formal, boleh mengikuti sekolah informal. Yaitu dengan PKBM juga. Misalnya ya anak sambil bekerja tapi bisa menyelesaikan sekolah juga. Bahkan tamat paket C juga bisa jadi anggota dewan, bisa tamat paket C. Artinya dengan model pendidikan yang ada ini sudah cukup memadai. Cuman saya pikir tadi ada garis bawahnya itu miskin. Miskin ini yang memang kayaknya ingin dientaskan dalam program sekolah rakyat sehingga nanti anak ini tamat punya keahlian. Tapi jangan lupa juga kita punya BLK loh, Badan Latihan Kerja. Itu juga data punya sosial atau punya Depnaker. Naker Pak. Dan naker ya. Nah, itu juga punya juga kita, artinya anak-anak yang terlantar tadi yang dikumpulkan oleh dinas sosial dan input akhirnya dimasukkan ke BLK, Balai Latihan Kerja. Apa? Diajarin belajar apa namanya? Ngelas ya, melajari bangunan apa untuk mengentaskan kemiskinan juga sebenarnya, untuk memiliki skill kemampuan untuk bisa menghidupkan dirinya, menghidupkan keluarganya, mensejahterakan keluarganya. Dan sekarang BLK gak mana tuh, gak tahu gimana. Seperti apa sekarang? Nah, timbul lagi anak sekolah rakyat yang jual marketnya adalah miskin, nanti dimodif, diajar dan seterusnya, nanti keluar dikasih keterampilan, nanti sudah terampilnya kemana nih? Saya sepakat dengan Pak Yudi. Nanti output ya, output dan outcome dari sekolah rakyatnya kemana nanti? Siapa yang menerimanya nanti? Kalau sudah tamat sekolah rakyat, dia memiliki keterampilan apa? Kita nggak tahu nih, kurikulumnya belum tahu kan? Dia dikasih bekal ke skill apa? Misalnya skillnya ngelas, atau skillnya tadi siber, atau skillnya apa? Nanti kalau sudah selesai, sudah ada nggak yang nampungnya? Siapa yang menampungnya nanti? Sehingga jangan nanti ini jadi ini lagi, sama aja nanti dia cari lapangan pekerjaan sendiri, dia juga apa sendiri, ya akhirnya aja kembali ke tempat asalnya semula. Akhirnya tidak memutus mata rantai seperti yang diharapkan. Tidak memutus mata rantai juga, karena maaf kita punya BLK. Kita punya SMK yang juga memiliki keterampilan. Kita anggap ini nanti tamat langsung bisa cari kerja, harus bisa sendiri. Nah itu juga hari ini juga maaf banyak juga pengangguran. Nah tapi yang bagaimana? Jadi kita tidak boleh berseuzon ya, tidak boleh bersangka jelek. Artinya kita support, saya setuju. Tapi endingnya nanti di mana? Jadi singkat loh, cuma 3 tahun. Apalagi yang SMA 3 tahun. Dilatih apa nanti? Siber, dilatih teknologi, komputer. Kita juga punya SMK. Yang komputer, ada jurusan komputer. Nah ini kemana nanti? Siapa yang mau nampungnya? Apakah juga nanti jadi beban masyarakat juga selesai? Ya sudah, anak saya taman SR, kira-kira begitu. Keahliannya ini. Tapi ngelamar sana, ngelamar sini, ngelamar situ juga nggak ada. Artinya tetap miskin juga. Nah jadi pengentasian yang seperti apa?
modal yang seperti apa, target yang seperti apa, dan mau dijadikan apa, siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, siapa memperkerjakan apa, dan tingkat kesejahteraan apa yang mau kita harapkan. Nah, ini ada beberapa poin, Bu Kadis mungkin bisa langsung ditanggapi terkait kalau kita berbicara, seingat Cynthia, Bapak Ibu dulu waktu Cynthia sekolah gitu, ada yang kuliahnya memang digratiskan, katakanlah sebuah bank menggratiskan biaya kuliah, tapi setelah itu wajib kerja di tempat beliau. Nah, mungkin itu yang sedikit disampaikan oleh Pak Imron adalah ketika lulus dari SR, apakah sudah disediakan lagi wadahnya, akhirnya mata rantai kemiskinan ini bisa terputus, atau memang kita lepaskan karena sudah ada pembinaan, sudah ada skill yang ditanamkan, akhirnya dikembalikan lagi ke masyarakat dan mencari sendiri. Seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat dari sisi pendidikan hanya kepada proses belajar saja. Kalau kita melihat kenapa orang bisa miskin, bukan hanya proses karena dia tidak mampu belajar, ya, tetapi ada proses mental juga yang sebenarnya inilah yang mau juga dibangun dalam konsep SR, ya. Itu jadi artinya anak-anak itu memang dikuatkan mental kebangsaannya, nasionalismenya, itu yang diharapkan oleh Pak Presiden. Sehingga ketika tadi bicaranya apakah dari sini akan ditampung seperti apa, ketika kita sudah memiliki kekuatan mental, ya, kekuatan, kalau kita sekarang ada generasi Gen Z, ya, itu kan kembali lagi ke sana. Bagaimana kondisi kita Gen Z kita seperti itu, gitu kan. Tetapi itu yang tetap harus kita, orang-orang tua yang harus dikuatkan mentalnya, bukan patah semangat. Itu. Kalau kami melihat, Pak, dari sisi kemiskinan, orang-orang di sana itu bukan orang-orang yang secara fisik terganggu, tetapi karena secara mental dia sudah putus asa, tidak tahu lagi jalan keluarnya kemana. Nah, harapannya ketika anak-anak jangan sampai putus asanya, habis harapannya itu sudah sampai di situ. Ketika nanti sudah SD, SMP, SMA, kalau memang dia secara kemampuan, intelijensianya dia memiliki, dia akan diarahkan, ikatan dinas, seperti itu kan, Pak. Itu arahnya ke depan. Kalau memang anak itu memang memiliki kemampuan, itu direncanakan. Jadi bukan diputus kemudian bekerja. Kalau kita lihat juga di konsep kemiskinan, taruh di BLK, Pak. Tapi setiap hari dia hidup dari apa? BLK kan hanya untuk melatih. Pelatihannya saja. Sekarang yang harus kita seperti miskin ekstrim. Apakah cukup dengan sembakonya saja? Tidak. Apakah kita bisa kasih pelatihan saja? Tidak. Karena ketika dia dalam proses dia memasuki hidupnya setiap hari, makannya dari mana? Itu kan yang harus. Kalau kita nggak utuh melakukan itu, ya nggak akan pernah berhasil. Itu terjadi dan case di lapangan itu. Jadi kita nggak pernah berhasil. Ayo, yang nggak sekolah nih, anak-anak umur 13 sudah di persimpangan itu, yuk kita daftarkan ke SR. Sekolah, nggak ke SR, sekolah aja, ayo sama ibu, mau sekolah di mana? Jawaban mereka apa? Enggak, karena mau cari uang untuk apa? Untuk makan, kan seperti itu. Jadi pengentasan kemiskinan bukan cuma sekedar pendidikan kita latih dan sebagainya yang kita pikirkan. Nah, mudah-mudahan dengan sekolah SR ini makan dijamin hidupnya ini, kemudian juga dilatih juga mental, spiritual dan kemampuan intelijensianya, mudah-mudahan dia itu bisa menjadi anak yang bisa lebih kuat. Itu, Pak, itu sebenarnya arahnya. Jadi bukan nanti setelah itu kemana gitu ya, tetapi kita harapkan mereka punya kekuatan untuk bisa masuk lagi di jenjang yang lebih tinggi. Itu. Berarti ada pendampingan khusus juga yang dilakukan. Kan nanti ada pengasuh. Pengasuh juga sudah nanti akan disiapkan, tapi memang sekarang belum, saya juga belum tahu rencana, tetapi pengasuh, kemudian nanti gurunya sekian, pengasuhnya sekian, itu standar sudah ada. Gitu. Jadi memang didampingi, jadi ketika anak-anak yang udah nggak mau lagi sekolah, apalagi di sekolah biasa, mendapatkan bully dan segala macam. Jangan salah, kita di kota juga banyak ya seperti itu. Akhirnya sekolah rakyat ini hadir dalam kata, ya mengumpulkan lah ya Bu ya. Mengumpulkan yang mungkin sama, ngerasanya satu nasib, katakanlah seperti itu, akan dikumpulkan, mungkin akan menjadi motivasi mereka mau bersekolah kembali. Betul. Dan semuanya ditanggung. Itu juga menjadi apa ya, untuk orang tua juga pasti menjadi suatu kelegaan ya Bu ya.
dengan sekolah rakyat sebenarnya ini semangat buat dinas sosial, walaupun sebenarnya secara urusan kita bukan di dinas di kependidikan, tetapi untuk bisa mengentaskan keterkaitan kita dengan kemiskinan anak-anak terlantar, ini menjadi salah satu apa ya istilahnya jalan yang menurut saya ini kalau memang benar-benar dikelola dengan baik, insya Allah bisa maslahat buat semua itu. Karena akarnya mungkin memang pendidikan ya. Mungkin Pak Imron sepakat ya bahwa iya, betul. Dari kemiskinan ini mungkin akarnya itu pendidikannya dulu kita benerin. Gimana Pak Imron? Iya, saya tidak menyalahkan dari awal. Cuman saya mempertanyakan aja kan, seperti apa, langkah apa, tujuannya apa, ya kan. Sama juga di BLK juga mereka dilatih, didik, mental juga disiapkan, bahkan didanai, dimodali lagi. Tapi tetap aja hasilnya nggak maksimal. Artinya jangan seperti itu terulang pada SR. Artinya bisa kita evaluasi. Iya, negara kita paling lengkap. Memikirkan rakyat itu pemerintah kita paling lengkap. Semua program-programnya oke loh. Rakyat dari dulu kalau jadi pemerintahan pasti mikirin untuk rakyat. Itu tidak kita pungkiri. Tapi jangan nanti nilainya itu zero gitu loh. Artinya terpikirkan sampai jadi mulai dari input, proses, output, dan outcome-nya itu harus jelas. Jangan nantilah kita pikirin lagi, nggak bisa, ini duit anggarannya gede. Ini karena duit ditanggung semua ya? Iya, ini juga duit rakyat. Insya Allah sudah dipikirkan itu semua. Artinya kan dipikirkan dan dikonkretkan. Nah, jadi input, proses, output, dan outcome-nya seperti apa? Produk-produk dari ASR ini apa nanti memberikan outcome kepada negara, kepada masyarakat, terutama pada dirinya sendiri, nggak miskin lagi gitu loh. Nah itu maksud saya tidak meragukan SR dan saya tidak menjelekkan SR, kita support. Cuma nanti harus dipikirkan, karena lembaga-lembaga ada juga sudah melakukan itu, bahkan juga ada beasiswa kok, beasiswa untuk masyarakat miskin. Jadi kampus kami juga ada masyarakat miskin, bukan nggak termarginalisasi, enggak, ada beasiswa miskin, beasiswa prestasi, itu juga ada. Artinya, nah sekarang sejauh mana serapan itu, ya, untuk nanti kita harus berpikir sampai ke ujung, nggak bisa berpikirnya setengah-setengah. Nanti udah keluar outcome-nya apa nih? Dia menghasilkan apa? Bukan jangan nanti jadi beban masyarakat lagi. Enak untuk apa kita dulu sekolah misalnya, terus enak dulu kita cari kerja aja ya. Langsung kalau ini SR toh tamatnya juga nyari kerja lagi gitu. Maksud saya tidak mengkhawatirkan itu, semuanya untuk kemaslahatan kok. Kita mengabdi kepada negara semuanya untuk kemaslahatan. Cuma nanti yang orang akan tanya nanti, masa Pak Yudi tadi endingnya seperti apa nanti, outcome anak tamat SR, apakah nanti dimodali atau nanti anak-anak SR kita himpun biar dia nggak keserak kemana, ya kan, kita punya potensi nih, udah punya skill, kita bikinkan lembaganya, mereka nanti berkumpul di sana, kita berikan apa yang bisa dikerjakan, atau dia pulang kampung nanti dia dikumpulin lagi yang lain teman-temannya, dia bisa tularkan apa namanya ahli teknologi dari dia sudah miliki, karena tentu sosial tidak mampu mengcover semuanya, ini aja cuma berapa rombel kan, dan itu baru SMA. Sementara itu banyak data, saya yakin Ibu Kadis pasti punya data banyak tentang seperti itu. Dan pengennya dirangkul semua kata Bu Kadis. Nah, cuman apakah kalau saya terpikir sampai ke situ Mbak Sinta, apa nanti anak-anak ini selesai? Kami kan orang pendidikan ya, saya kan praktisi pendidikan. Kita akan bicara sampai ke ujung. Nanti endingnya seperti apa? Karena kita akan tidak terangkul semuanya. Ketika 4 rombel ini selesai, ada rombel berikutnya. Ada rombel juga. Karena ekonomi ini akan berkembang, bisnis akan berkembang, kehidupan sosial masyarakat akan berkembang. Miskin itu sampai kapanpun nggak ada bisa kita entas kemiskinan. Orang milik uang 20.000, yang milik uang 5.000 itu miskin. 20.000. Kita punya 100.000, orang punya 50 juta. Kita punya 100.000 itu miskin. Kalau dinilai dari uang ya. Nah, cuman ada niat baik. Saya pikir, tolong pikirkan endingnya. Apakah nanti dia sudah dilatih kemampuan, terus nanti pulang ke desanya atau pulang ke RT-nya, dia mengimpun lagi yang lain, data dinas sosial, nanti dek kamu ayomi adik-adik kamu ini, dengan kemampuan ini kita modali, kita bikin warung apa namanya, atau kita bikin bengkel apa namanya. Saya pikir harus pikir sampai ke situ. Ada wadah ya? Iya, karena kalau kami orang pendidikan kita berpikir bukan hanya berproses, tapi kita berpikir outcome-nya seperti apa. Nah itu saja maksud saya support kok, tapi harus
sampai pikiran sampai ke ujung. Dan menyambut baik ya adanya program-program yang luar biasa seperti ini. Senang, karena saya juga pemerintah memikirkan sampai sedetail itu untuk masyarakat bisa. Saya setuju dengan Pak Prabowo. Saya dukung itu sekolah rakyat. Cuman kita harus pada tataran implementasi di bawah harus orang-orang yang baik, yang kerjanya bagus. Siap. Iya. Mungkin Pak Prabowo mikirin semua. Ya. Pusing Pak Presiden ya kan? Implementasi. Nah ini kata kuncinya implementasi Bu Kadis. Kalau kita berbicara tentang implementasi dan juga output dan outcome, mungkin yang paling kecil adalah masalah ijazah mungkin untuk yang pertama kali nih Bu. Kalau untuk ijazah seperti apa? Setarakah dengan sekolah-sekolah lainnya Bu? Iya, ini kayaknya udah terlalu jauh ya. Tapi dalam artian gini Pak, bahwa SR ini adalah program pemerintah pusat dan untuk proses tahapan ini insya Allah sudah difikirkan, bukannya sampai ujung tadi. Pemerintah daerah adalah bagian untuk bisa mengimplementasi termasuk data dan kesiapan tentang lahan. Semua kabupaten kota dibuka kesempatan. Jadi nanti tidak ada anak Muaro Jambi akan daftar di kota. Tidak. Karena Muaro Jambi pun akan membuka, Kerinci pun akan membuka. Gitu. Itu dibuka untuk semua kabupaten kota. Untuk kurikulum, untuk bagaimana ini semua pemerintah pusat, termasuk bangunannya, termasuk kelengkapan dalamnya, seperti itu. Yang mungkin yang masih digodok mungkin ya Bu. Iya, tahap ini sekarang masih terlalu dini untuk kita menggali terlalu dalam. Tetapi output, insya Allah karena bagaimanapun ini dikawal oleh Profesor M. Nuh untuk proses semuanya, insya Allah bisa terlaksana. Nah ini makanya kita berkejar-kejaran supaya kita bisa mendapatkan kesempatan pertama, karena kita tahu bahwa jumlah putus sekolah kita lumayan ya, banyak ya Bu. Anak-anak juga banyak gitu. Jadi harapannya, nah ini diupayakan 100 dulu, karena memang kesiapan terhadap Aliyatama. Sentral Aliyatama tidak cukup besar untuk penampung lahannya ya Bu ya. Ya, jadi kita mempersiapkan itu terlebih dahulu. Baiklah. Itu. Nanti akan kita bahas kembali Bu, Pak Imran dan juga Bu Kadis. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, Anda masih bersama kami di program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan sekolah rakyat, tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama Ibu Kadis, silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Sekolah rakyat ini mudah-mudahan menjadi pionir ya untuk Indonesia, khususnya Kota Jambi, terutama untuk bisa mengentaskan kemiskinan, anak-anak bisa bersekolah, anak-anak kurang mampu, dan semoga kedepannya ini akan terus menjadi barometer lah ya, bahwa anak-anak ini sudah jangan putus asa untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Semoga persiapan-persiapan yang dilakukan khusus untuk Kota Jambi lancar, apa yang kita harapkan implementasinya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya Bu ya, dan bisa mencapai titik pengentasan kemiskinan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Imran silahkan. Ya baik, kita harus mensupport ya kegiatan sekolah rakyat. Memang seperti yang statement yang sudah saya sampaikan, memang harus jelas input, proses, output dan outcome-nya harus terlihat. Karena masyarakat menantikan itu. Artinya sebuah proses yang baik juga akan tentu menghasilkan hasil yang baik pada sekolah rakyat ini. Jadi kita harus support, dan memang kita juga harus melihat bagaimana prosesnya dan bagaimana endingnya, dan itu harus menjadi catatan kita bersama, sehingga nanti apa yang disampaikan dicita-citakan mengentas kemiskinan, ya menghilangkan anak putus sekolah, pemerataan pelayanan pendidikan, dan memberikan kompetensi kepada anak-anak itu, sehingga nanti hasilnya optimal, bisa terlihat dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Imran atas waktunya. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud seperti itu, sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Presiden juga. Dan pemirsa, demikianlah program Jambi Bicara pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, bahwa hadirnya sekolah rakyat sudah selayaknya dan sudah seharusnya disambut dengan sukacita. Kenapa? Karena masyarakat semakin yakin bahwa pendidikan dan kehidupan yang lebih baik berhak dimiliki oleh siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.